Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 35 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini adalah hadis yang memiliki sangat banyak pelajaran, yang mana semuanya itu bermuara pada anjuran menjaga hak-hak sesama muslim dengan cara berbuat baik dan menjaga ukhuwah. Caranya diantaranya adalah dengan menyampaikan berbagai larangan berperilaku buruk kepada sesama muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ada 11 hal yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Yang pertama, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Dengki adalah hasad. Hasad yaitu mengharapkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada orang lain. Nikmatnya berbagai macam. Bisa nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat ilmu, nikmat sehat, dan masih banyak yang lainnya. Orang yang hasad itu adalah orang yang sangat benci terhadap nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Kita benci melihat orang yang kaya, yang bisa foya-foya, bisa flexing. Padahal itu diantara nikmat Allah. Imam An-Nawawi berkata, hasad itu ada dua macam. Yang pertama hakiki atau hasad yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan tadi, mengharapkan hilangnya kenikmatan dari pemiliknya. Dan ini ijma para ulama mengharamkannya. Kemudian jenis hasad yang kedua adalah hasad majasi atau kiasan. Yang dimaksud adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu orang yang mengharapkan mendapatkan kenikmatan yang ada pada selainnya, tapi tidak ingin nikmat itu hilang dari pemiliknya. Nah, ini dibagi dua hukumnya. Apabila berhubungan sama dunia, boleh-boleh saja. Tapi apabila berhubungan dengan ketaatan, ini sangat dianjurkan. Jadi hasad itu ada dua. Hasad yang menginginkan kenikmatan itu hilang darinya. Ada juga hasad yang tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Yang kedua, wala tanajasu, janganlah saling menipu. Maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim jangan saling menipu melalui dengan cara membeli harga barang dengan harga yang tinggi. Tujuannya agar harga tersebut naik. Ini sangat banyak terjadi di kalangan kita. Dan tentu ini merupakan kategori menipu dan secara ijma para ulama mengharamkannya. Berikutnya, wala tabaghadu, janganlah saling membenci. Yaitu kita tidak diperbolehkan saling memancing, saling melakukan perbuatan yang menyebabkan kemunculan kebencian, adu domba dan seterusnya. Maka Imam Ibnu Allan itu berkata bahwa kita jangan membuka peluang
sehingga kebencian itu bisa muncul. Mungkin di antara kita sering melakukan hal tersebut. Di antaranya memposting hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, atau menunjukkan kedekatan kita dengan seseorang sehingga orang-orang menjadi iri. Termasuk dalam tanah jasyu, saling menipu itu seperti pedagang yang menaikkan harga barangnya agar si penawar itu tidak jadi membelinya, kemudian diberikan kepada orang lain. Berikutnya, wala tadabaru, janganlah saling membelakangi. Maksudnya ketika menjadi seorang muslim dan bertemu dengan muslim lainnya, tidak boleh kita mendiamkannya, tidak boleh kita tidak acuh, tidak boleh kita tidak menyapa. Dan ini bisa kategorikan di dalam memutus hubungan silaturahmi. Sehingga apabila ini terjadi, maka tentu kita akan saling menggunjing di belakang. Padahal Rasulullah SAW itu sudah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahim. As-Sufyan As-Sauri dalam riwayatnya berkata qati'ur rahim, memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis lain, salasatun la tarfi'u sholatuhum fawqa ru'usihim sibron rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa khawani mutasariman. Ada 3 orang yang sholat, mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal, yaitu seseorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Seorang istri yang tidur sedangkan suaminya sedang marah kepadanya. 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Dan ini adalah hal yang harus kita camkan bersama-sama. Tidak boleh saling membelakangi. Berikutnya, wala yabi'a ba'dukum ala bai'in ba'di, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara kalian. Misal, orang ada yang berkata ingin membeli barang harganya 9, dan dia ngomong ke orang yang mau beli barang itu bahwa dia beli harga 9. Seperti itu. Ini adalah strategi yang sangat jelek dan tidak diperkenankan dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Maka bergaulah dengan pergaulan yang dinaungi perasaan mawaddah atau cinta kasih, lembut, sayang, ramah, saling menolong dalam kebaikan, dan semisalnya dengan hati yang tulus. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Karena kita memiliki sama akidah, meskipun beda suku, warna kulit, beda bangsa, tapi dengan samanya akidah itu menjadikan persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang sangat kuat. Karena ini bukan hanya persaudaraan tingkat dunia, tapi persaudaraan tingkat dunia dan akhirat. La yadlimuhu, janganlah dia menzaliminya. Gak boleh berbuat jahat, gak boleh berbuat aniaya, sengaja merampas hak saudaranya, dan jangan menimpakan kemudaratan baik untuk dirinya, agamanya, kehormatannya, dan juga hartanya.
Berikutnya, wala yakhduluhu, janganlah dia menelantarkannya. Maksudnya tolonglah dia, janganlah menelantarkan dengan kesulitan dia. Padahal kita mampu, untuk memberikan bantuan. Jadi Syekh Ismail Al-Ansori itu menjelaskan tentang kalimat ini, janganlah tidak memberikan pertolongan yang memang disyariatkan untuk diberikan kepadanya. Karena di antara hak persaudaraan Islam adalah at-tanasur atau saling tolong menolong. Wala yakdzibuhu, janganlah membohonginya. Jangan sampai kita memberikan hoax kepada orang lain. Wala yangkiruh, janganlah merendahkannya. Jangan mengecilkannya. Jangan meremehkannya meskipun dia lebih muda, meskipun dia lebih miskin, meskipun dia lebih bodoh, dan seterusnya. Karena itu merupakan bentuk kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, batarul haqqu wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, artinya merendahkan dan menghinanya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di bagian akhir hadisnya, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salasata marrat. Takwa itu di sini 3 kali. Artinya memang takwa itu adalah di hati, yang mana hati adalah dasarnya takwa. Tapi meskipun kita punya hati yang bertakwa, harus tetap ditindaklanjuti dengan amal yang nyata, baik lisan maupun juga perbuatan. Contohnya misalkan yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah di awal, ayat ke-1 sampai ayat yang ke-5. Bahwa di ayat yang ke-1-nya tidak ada keraguan pada kita terhadap Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan, setelah yakin, bagaimana cara mereka memanifestasikannya. Di antaranya yaitu dengan beriman kepada yang gaib, alladzina bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yutuz zakah, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan seterusnya. Kemudian hadis ini dijelaskan lebih lanjut, bihas dimri'in minas syarri ayyam kira akhahu lil muslim. Cukuplah seseorang telah disebut berbuat buruk dengan dia merendahkan saudaranya. Mengapa merendahkan itu merupakan keburukan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merendahkannya, dan kita bukan penciptanya, bukan pengurusnya, berani merendahkan orang tersebut. Di mana posisi kita? Kenapa kita bisa bersikap seperti itu? Dan di bagian akhir, kullu muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatan. Kesimpulannya di bagian akhir. Maksudnya kita haram menumpahkan darah sesama muslim, baik dengan cara menyakiti fisik, membuat luka di tubuhnya, tentu kecuali kalau ada hak-hak yang harus ditentukan dalam Islam seperti rajam, qisas, dan seterusnya. Kita pun tidak diperbolehkan mengambil harta secara tidak hak. Misalkan kita mengambil hartanya, mencuri, merampas, dan seterusnya. Dan terakhir, kita tidak boleh mencemari kehormatannya dengan cara memfitnah, menggunjing, kecuali kalau ada uzur seperti untuk keperluan penyelidikan, konsultasi, atau nasihat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.